Perkenalkan, nama saya Fitri Nirvani dengan NIM 25 032 11000022. Untuk pertama-tama, blok dulu semua data di Excel dengan Ctrl C. Setelah itu masuk ke SPSS, klik sebelah kanan, klik paste with variable names. Setelah itu ubah measure menjadi scale. Klik analyze, compartments, dan klik pirate sample t-test. Lalu nilai awal masuk ke variabel 1, klik tanda panah, dan nilai akhir masuk ke variabel 2. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik file, klik new, dan klik data. Bakal muncul file yang terbaru. Nah, kita akan membuat untuk tabel yang ANOVA. Klik nomor data dan klik kode blok. Habis itu masuk ke SPSS, klik paste with variable names. Ke variable view, untuk yang values-nya, yang non-nya itu yang value pertama, labelnya wilayah A, terus klik ADD. Nah, untuk selanjutnya yang kedua wilayah B, ADD. Terus yang ketiga wilayah C, ADD. Habis itu klik OK, langsung ke data view. Habis itu ke data view, klik yang di bawah help agar yang kodenya menjadi angka. Klik compartments, klik yang one way ANOVA. Habis itu yang nomor data itu masuk ke dependent list dan faktor masuk ke kode. Habis itu klik post-hoc dan LSD dan Duncan dicentang. Habis itu klik continue, dan setelah itu klik OK, langsung muncul tabel ANOVA-nya. Nah, setelah itu yang untuk tabel t-testnya kita klik kanan, copy as, terus image, terus masuk ke Word, tinggal Ctrl V, dan begitu sampai tabel t-testnya tuh sampai akhir. Jadi kita buat seperti itu. Kita salin. As, terus image, terus ke Word, dan klik Ctrl V. Begitupun sebaliknya, dari tabel ANOVA yang awal sampai tabel ANOVA yang akhir, di klik kanan, copy as image, dan Ctrl V, masukkan ke Word-nya. Setelah dimasukin di Word tuh untuk penyusunan laporannya itu tuh yang pertama uji tes berpasangan, itu yang pertama studi kasus, langkah-langkah, terus interpretasinya. Nah, untuk interpretasi uji teh itu
Berdasarkan hasil analisis uji T berpasangan, dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 18,746 dengan nilai SIK sebesar kurang dari 0,001. Hipotesis yang diajukan. H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai awal dan nilai akhir. Dan H1 hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai awal dan nilai akhir. Nah, dasar pengambilan keputusan 1 itu jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima. Berdasarkan tabel T, tabel statistik adalah sebesar 2,009. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan 2, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Nah, untuk interpretasinya itu, maka berdasarkan pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai T hitung adalah sebesar 18,746 lebih besar dari T tabel 2,009 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Maka berdasarkan pengambilan keputusan 2, diketahui bahwa nilai SIK adalah sebesar kurang dari 0,001 kurang 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dan untuk uji ANOVA-nya pun sama. Yang pertama kita membuat studi kasusnya dulu, setelah itu langkah-langkah dan interpretasinya. Nah, untuk interpretasi uji ANOVA, hipotesis yang diajukan adalah H0, tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Di sini karena saya menggunakan studi kasus untuk wilayah A dan wilayah B dan wilayah C. Nah, untuk H1 terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, untuk tabel ANOVA-nya sendiri itu adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara wilayah A dan wilayah B dan wilayah C. Dasar pengambilan keputusan ini dari hasil analisis ini berdasarkan pada keputusan berikut. Nah, untuk yang dasar pengambilan keputusan 1 itu, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel maka H0 diterima. Nah, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka H1 diterima. Nah, untuk yang dasar pengambilan keputusan 2, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai SIK kurang dari 0,0 maka H1 diterima. Jadi keputusannya berdasarkan pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 235,175 lebih besar dari F tabel 3,06 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan berdasarkan pengambilan keputusan 2, diketahui bahwa nilai SIK adalah sebesar 0,001 berarti lebih kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0. Sekian dari saya untuk membuat langkah-langkah dalam uji T berpasangan dan uji ANOVA di tabel di SPSS dan juga untuk interpretasinya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.